Ya, saya kira terapi yang bisa kita berikan kepada ibu ini menjamak ya, mengumpulkan. Pertama ruqyah syar'iyyah. Yang kedua tibun nabawinya. Ya, tibun nabawi itu bisa juga memakan habbatus sauda karena kita tahu habbatus sauda itu adalah dawaun likulli da'il lasam. Itu obat segala penyakit kecuali kematian. Kemudian juga meminum madu karena madu itu ada syifa di situ. Kemudian juga barangkali berbekam. Itu bisa jadi artinya tibun nabawinya dihidupkan juga medisnya gitu. Karena memang kadang-kadang kita ini kan terlalu cepat juga, sikit-sikit ini jin, sikit-sikit jin. Ini kadang-kadang panuannya jin juga katanya kan, tidak demikian kan. Karena penyakit panu apa segala macam ini kan memang ada kotor atau kulit yang kurang bersih gitu kan, pilek apa ini kan artinya dijamak, dikumpulkan semuanya, ruqyah syariah dilakukan, tentu memperbanyak doa. Kalau kita lihat di dalam kisah Nabi, di dalam kisah yang diriwayatkan tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaannya, terkadang bisa terbuka auratnya. Ya karena dia terkadang ada penyakit ayan, semacam ayan begitu kan. Ditanyakan ya Rasulullah, bagaimana dengan keadaan saya ini? Terkadang saya bisa bahkan aurat bisa terbuka, enggak apa sih, mirip seperti yang dikatakan tadi. Kata Rasulullah, kalau engkau bersabar di situ, maka bagimu surga. Kalau enggak engkau bersabar, aku bisa berdoa kepada Allah untuk dihilangkan penyakitmu. Tapi ternyata perempuan itu karena keimanan yang luar biasa mengatakan sahabiat ya, saya memilih untuk tetap seperti ini tapi bagi saya surga, subhanallah. Jadi artinya ini bisa saja ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada ibu ini, tapi tentu usaha dilakukan. Ya dilakukan, ya mudah-mudahan dengan dikumpulkan tiga tadi itu ruqyah syar'iyyah, tibun nabawi dan juga medis tadi, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengangkat penyakit ibu dan memberikan ganjaran besar kepada ibu. Wallahu taala alam. Amin amin ya rabbal alamin.